Binjai. Hari ini kegiatannya ada ikut mau mempresentasikan hasil kegiatan dari LMSP untuk anak-anak ya. Jadi Bapak juga ikut di situ untuk mengisi angket. Ibu Nur 1 CGP-nya, terus nanti 3 rekan guru, 5 orang siswa Pak. Ini dikondisikan Bu Nasi. Dan guru tapi belum masih ada di kelas. Oh iya. Pokoknya Ibu atur lah. Saya panggil. Keterkaitan visi dan misi Prakarsa Perubahan Sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Nur Hasni. Jadi di sini kita istilahnya Pak sharing atau diskusi untuk memajukan sekolah kita di SMA Negeri 4 Binjai ini khusus bagikan. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, dan untuk selanjutnya waktu dan tempat akan saya berikan kembali kepada Ibu Nur Hasni untuk menyampaikan visi dan misi Ibu ini sebagai guru penggerak. Terima kasih Bu Hasni, dipersilakan. Terima kasih Ibu Ketik yang sudah moderatori. Penggerak itu disuruh berimajinasi, jadi bukan anak-anak saja, ternyata guru juga disuruh membuat imajinasinya yang berkaitan tentang harapan guru tersebut terhadap murid-muridnya. Jadi kira-kira seperti inilah imajinasi saya, yaitu saya ingin nanti murid-murid kita memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 karakter yang dimasukkan dalam profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stefan dari 12.1. Jadi saran saya mungkin visi-misi ke sekolah kita, mungkin sekolah kita bisa lebih aktif dalam melakukan kegiatan, terus lebih friendly gitu sama murid-muridnya, guru-guru, terus kayak saling menginformasikan, sharing dan komunikasinya itu sangat baik maksudnya. Jadi kayak saling membantu, saling menanya sama muridnya, terus kayak saling membantu komunikasinya lah Bu, yang terutama agar muridnya itu merasa dia itu kayak guru saya peduli dengan saya, jadi saya harus bisa lebih giat belajar agar kedepannya bisa saya menjadi generasi muda yang baik dan berguna di masa depan Bu. Ya, terima kasih ya Stephen. Itu tadi yang diharapkan dari yang mewakili siswa. Bagaimana yang Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, ini menurut harapan dari si Stephen itu sekolah lebih aktif dalam melakukan kegiatan. Mungkin maksudnya adalah kegiatan apa, ekstrakurikuler atau apa ini, atau seperti lomba-lomba begitu Pak katanya. Kemudian guru lebih familiar, maksudnya lebih akrab gitu ya sama siswa. Jadi diharapkan guru-guru itu lebih familiar ya Pak, akrab dengan siswa. Kemudian saling sharing, membantu siswa, antara guru dan siswa tidak ada jarak, itu maksudnya ya sebenarnya. Mungkin ini kita bisa mintakan pendapat juga dari Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pembimbing, yang saya hormati Ibu Hasni sebagai calon penggerak, yang saya hormati Bapak Guru, dan yang saya sayangi teman persiapan acara anak-anakku sekalian. Bahwa pertama-tama memang ini adalah landasan kita untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Maka itu cakupannya seperti yang disampaikan anak kami tadi, meningkatkan ekstrakurikulernya. Itu memang salah satunya contoh pelajar profil Pancasila untuk meningkatkan kedisiplinan. Karena dari ekstrakurikuler itu bisa si anak ditanamkan disiplin yang tinggi.
Selanjutnya adalah anak-anak kami sekalian perlu beretika, etika dan berkarakter. Maka dengan itu kalau kita sudah beretika dan berkarakter, mudah-mudahan dengan guru pun kita memang ada kerjasama yang baik. Karena guru itu pun menanamkan karakter kepada siswanya, siswa pun menanamkan karakter terhadap gurunya. Berarti dia ada umpan baliknya. Makanya diterapkan juga beretika agar komunikasi antara guru dengan siswa tidak ada penghalang. Artinya saling mendukunglah dengan caranya kita beretika dan berkarakter. Selanjutnya adalah dengan seperti tadi berdisiplin. Mudah-mudahan itu tujuan dari profil belajar Pancasila. Kalau kita sudah memang disiplin dalam segala hal, mudah-mudahan cara belajar kita pun bagus. Cara kita untuk mencapai sesuatu pun dengan disiplin kita, berarti kita kan sudah ada tertanam apa yang mau kita cita-citakan, mudah-mudahan akan tercapai dengan kedisiplinan kita. Contoh yang lebih konkret adalah misalkan datang tepat waktu ke sekolah, kita masih 7.30, mudah-mudahan anak kami kalau disiplin yang tinggi 7.15 sudah sampai di sekolah. Terus kalau disiplin yang tinggi, kalau sudah bel berbunyi, otomatis anak-anak kami sudah di dalam kelas menunggu gurunya. Apabila belum datang gurunya, baca bukunya. Itu termasuk juga disiplin yang tinggi. Kita menunggu sebelum guru itu datang, kita pelajari apa pelajaran yang mau diajarkan guru itu. Itu termasuk juga disiplin untuk meningkatkan kualitas prestasi kita. Rasa saya itu saja, karena waktu yang menurut saya masih banyak lagi yang mau diperdapat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan minta pendapat atau diskusi kita ini kepada Ibu Guru. Sorin ya, boleh Bu ya. Kesempatannya ini tentang visi misi di sekolah ini ya. Saya sebagai guru bidang studi PKN sangat senang untuk memperhatikan apa yang menjadi visi daripada guru penggerak ya, karena saya lihat yang diutamakan di sini adalah kompetensi dan karakter. Memang itulah yang lebih penting untuk ditanamkan kepada anak-anak kami, kepada siswa, karakter itu. Jadi kalau kita sudah memiliki karakter, maka sudah hampir 90% lah sudah kita peroleh keberhasilan itu, kesuksesan itu. Kenapa Ibu katakan demikian? Karena apapun yang menjadi profesi kita, apapun yang menjadi impian kita, semuanya itu harus didukung oleh karakter. Jadi perilaku yang baik itu adalah yang paling utama. Kalaupun kita pintar, cerdas, ganteng, cantik, apabila kita tidak memiliki karakter yang baik, itu semuanya sia-sia, percuma. Karena kita perhatikan selama ini orang-orang yang menyatakan dirinya sukses tapi dia tidak memiliki karakter, itu akhirnya hidupnya hancur dan untuk negara ini pun tidak berguna, bahkan menjadi termasuk sebagai merusak atau penghambat kemajuan negara ini. Jadi kalau saya pribadi, apa yang saya inginkan supaya semua siswa-siswi kami menjadi anak-anak yang berkarakter, anak yang memiliki masa depan yang cemerlang dan orang yang berpengaruh di negara ini, dan juga
di masyarakat. Itu yang menjadi harapan kami. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang menjadi visi guru penggerak ini, dan ini juga lah sebagai visi saya sebagai seorang guru PKN. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Sordi yang sudah memberikan masukan di diskusi kita. Selanjutnya saya minta lagi, mungkin ada yang dari siswa lagi. Apa ini? Kan enggak ya? Oke, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nur Hasni yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Pertama-tama yang saya hormati semua guru-guru yang ada di ruangan ini, dan yang saya sayangi yaitu teman-teman saya yang ada di ruangan ini. Saran saya untuk kegiatan kali ini yaitu kita itu harus mengarah terhadap filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu menuntut sesuatu kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar anak-anak itu memiliki kehidupan yang bahagia setinggi-tingginya. Oleh karena itu, menurut saya kebahagiaan itu sangat bergantung pada pendidikan anak-anak. Oleh karena itu, setiap guru-guru di Indonesia ini, khususnya di SMA Negeri 4 ini, agar ketika mengajar jangan sampai ada jarak, supaya anak-anak itu ketika belajar dia tidak merasa terancam ataupun takut ketika belajar bersama guru-guru itu. Seperti yang kita lihat saat ini, bahwasanya semua guru-guru sangatlah antusias kepada muridnya ketika mengajar kepada muridnya. Oleh karena itu, menurut saya guru-guru harus semakin mendekatkan diri kepada anak-anak, dan siswa-siswa juga jangan sampai karena kedekatan itu dia itu membuang rasa patuhnya, rasa hormatnya kepada guru-gurunya. Oleh karena itu, semuanya harus saling bergantung dan saling bekerjasama untuk menciptakan pendidikan yang harmonis dan pendidikan yang tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih ya, Ganda, sarannya baik sekali ya. Mungkin ada lagi dari Ibu Helena. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya mungkin kita semua mengharapkan yang sama, baik guru maupun siswa. Harapannya kedepannya kita di SMA Negeri 4 ini punya situasi yang selaras dan sadar akan posisi dan jabatannya masing-masing. Seperti mungkin tadi kata siswa kita, siswa selayaknya siswa, guru selayaknya guru, tetapi tidak ada batas di antara kita, gitu. Saya juga berharap seperti itu. Jadi selaras semuanya. Ketika kita semuanya bisa saling sharing bersama, karena dengan perkembangan zaman sekarang, bisa saja siswa kita lebih banyak, lebih tinggi pengetahuannya dari kita. Jadi kita bisa saling berbagi ilmu. Kita bisa mengobrol, kita bisa saling bercerita kepada siswa tentang materi. Tapi dari kita saling bercerita itu, kita sudah memberikan materi kita, dengan padahal kita cuma sharing dengan siswa. Itu harapan saya kedepannya, kita bisa belajar itu tidak secara klasikal, tetapi bisa seperti teman kepada siswa. Itu mungkin harapan dari saya. Mungkin itu saja, Ibu Hasni. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih guru-guru dan PTN juga teman-teman. Ya, guru dan siswanya harus saling aktif ya. Contohnya guru harus memberikan pelajaran dan juga saling bermain. Contohnya gamenya itu membuat pelajaran game seperti kuisis itu agar antara anak dan guru itu saling aktif dalam pelajaran tersebut, sehingga anak juga tidak takut ya untuk belajar dalam melakukan pelajaran tersebut. Ya, Ganda. Teman-teman guru, kepala sekolah dan siswa, mungkin saya simpulkan sedikit dari hasil diskusi kita hari ini. Pada dasarnya itu adalah bagaimana dalam pendidikan ini adalah yang pertama sekali dibentuk adalah karakter. Jadi pembentukan karakter siswa supaya dengan karakter kalau sudah terbentuk, maka otomatis anak didik kita pasti akan senang untuk belajar. Nah, dalam pembentukan karakter di dalam proses pembelajaran bisa kita lebih mendekatkan diri kepada siswa, ya kan, lebih familiar, gitu ya kan. Jadi menganggap siswa kita itu seperti
seperti keluarga, tidak ada pembatas antara guru dan siswa, namun tetap juga harus tahu posisinya seperti yang disampaikan tadi. Dan atas saran siswa kita juga seperti seirama dengan Ibu Arena tadi, tidak harus belajar dengan cara klasikal, jadi bisa dengan bermain game misalnya atau dengan bermain fisik. Dengan pembelajaran yang menyenangkan, kita harapkan pembelajaran itu menjadi bermakna bagi anak kita. Ketika belajar sudah bermakna, maka karakter dan kompetensi anak kita akan terbentuk. Mungkin demikian simpulan dari diskusi saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Marhaini. Terima kasih kepada Bu Nur Hasni. Begitu juga kepada ibu-ibu, ada lagi Pak gurunya ini saya lihat. Terima kasih juga kepada siswa kita yang masih bersabar diri untuk di ruangan ini. Jadi kalau kita lihat di zaman sekarang ini, memang akhlak mulia itu mulai menipis. Saya kebetulan guru sosiologi, saya perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari, siswa-siswa kita itu akhlak mulia itu mulai menipis. Jadi disinilah kita sebagai guru, termasuk Ibu Nur Hasni sebagai guru penggerak, menanamkan ini harus ada visi dan misi. Terutama visi dan misi di sekolah kita itu harus memuat satu, siswa itu harus berakhlak mulia. Apapun katanya, seperti yang disampaikan oleh ibu kita tadi, biar bagaimanapun kedudukan kita, kalau kita tidak mempunyai akhlak yang mulia, pasti nanti ada pemikiran yang negatif selalu yang akan kita lakukan. Jadi kalau sudah dasarnya siswa itu tertanam dari dini, akhlak mulia itu takkan terguncang dengan perbuatan yang bersifat negatif. Jadi penanaman akhlak mulia itu tadi ya berketuhanan yang Maha Esa. Itu salah satu visi dan misi yang harus ditanamkan. Lalu berpikir yang kritis yang disampaikan oleh siswa kita tadi, kritis dan kreatif, dan satu lagi harus berwawasan lingkungan, peduli terhadap lingkungan. Nah, jadi ini sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kita sekarang ini ditanamkan adalah berpusat kepada siswa, berpusat kepada siswa. Kita buat siswa kita ini pembelajaran yang diferensiasi katanya. Memang berbagai latar belakang dari siswa kita ini, tetapi kita tidak membeda-bedakan dari latar belakang mana dia berada, dari latar belakang keluarga yang bagaimana dia datang. Tetap kita anggap sama, dia adalah anak kita. Jadi benar yang disampaikan oleh Stephen tadi, siswa kita tadi, siswa itu harus, guru itu harus pengennya, harus merangkul siswa. Tapi nah, dengan rangkulan kami itu, jangan hilangkan rasa hormat kalian kepada kami, guru-guru kalian. Karena begitu dekatnya kami dengan Anda sehingga lupa dan menganggap remeh kami seorang guru. Tidak seperti itu, guru BP. Nah, jadi penguatannya yang saya harapkan di sini, ya seperti yang sudah disampaikan sama Ibu Nur Hasni tadi, mari sama-sama kita merangkul anak kita ini. Jadikanlah anak kita ini sebagai teman kita atau anak kandung kita sendiri. Nah, seperti anak kandung kita sendiri. Namun nak, karena anak-anak juga hadir di sini, kedekatan kami dengan kalian, anggaplah itu orang tua kandung kalian. Jadi kalau nama orang tua kandung, orang tua kalian, hormatilah orang tuamu. Ya, hormatilah orang tuamu. Karena orang tua itu tidak pernah menjerumuskan anaknya ke hal-hal yang tidak baik. Orang tua yang senakal apapun, sepejat apapun orang tua itu, pasti orang tua kepada anaknya, anakku akan lebih baik dari aku. Itulah prinsip orang tua. Nanti juga kamu akan merasakan sebagai orang tua. Nah, Bapak Ibu sekalian dan Ibu Nur Hasni sebagai CGP, inilah penguatan yang perlu kita sampaikan. Semoga Bapak dan Ibu sekalian nanti, terutama Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Nur Hasni dan Bapak dan Ibu guru sekalian, bisa menanamkan ini
pembelajaran Merdeka Belajar ini. Dan begitu juga bagi ibu-ibu guru yang lain, mari Bu dan Bapak ikut mendaftar menjadi CGP ataupun PP. Nah, demikian dia dari saya Bu Nur Hasni. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi untuk pendampingan yang berikutnya. Terima kasih Bu Nur.